Kiai Haji Maimun Zubair, lahir di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 28 Oktober tahun 1928 meninggal di Mekah, tanggal 6 Agustus tahun 2019 pada umur 90 tahun. Akrab dipanggil Mbah Mun, adalah seorang ulama dan politikus Indonesia. Ia pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang dan menjabat sebagai Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan hingga ia wafat. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang selama 7 tahun. Setelah berakhirnya masa tugas, ia mulai berkonsentrasi mengurus pondok pesantrennya. Ia pernah menjadi anggota MPR RI mewakili Jawa Tengah selama 3 periode. Maimun merupakan putra pertama Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Sang ibunda adalah putri dari Kiai Ahmad bin Syuaib, pendiri pesantren Al-Anwar yang kelak diwariskan kepada Maimun. Ayah Maimun, Kiai Zubair Dahlan, adalah sosok guru yang telah melahirkan banyak ulama di tanah air, meskipun tidak punya pesantren sendiri. Dikutip dari buku 3 Ulama Harismatik Nusantara karya Amirul Ulum, keilmuan dan kealiman Kiai Zubair Dahlan bahkan diakui hingga ke negeri jiran. Mbah Mun juga dididik langsung oleh ayahnya sedari kecil. Ia mempelajari ilmu-ilmu ajaran Islam dengan baik. Bahkan, saat remaja, Maimun sudah hafal berbagai kitab seperti Al-Jurumiyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharut Tauhid, Sulamul Munawwarah, dan masih banyak lagi. Tahun 1945, Maimun menimba ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saat itu, usianya baru menginjak 17 tahun. Ia diasuh oleh para ulama di Lirboyo, diantaranya Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, Kiai Mahrus Ali, juga Kiai Marzuki. Maimun kemudian pergi ke Mekah saat usia 21 tahun bersama kakeknya, Kiai Haji Ahmad bin Syuaib. Sang kakek membawanya berguru kepada ulama-ulama besar, termasuk kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali, dan lainnya. Pulang ke tanah air, Maimun terus memperdalam ilmunya. Ia kerap mengunjungi alim ulama di seantero Jawa, di antaranya adalah Kiai Baidowi yang kemudian menjadi mertuanya, Kiai Masum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Abdullah Abbas Buntet, hingga Syekh Abul Fadol Senori. Seabrek ilmu itu lantas ia amalkan, termasuk dengan menulis beberapa kitab atau buku di antaranya, Nusyusul Ahyar, Tarajim Masyayikh Al-Ma'ahid Ad-Diniyah bi Sarang Al-Qudama, Al-Ulama, Al-Mujadidun, Kifayatul Ashab, Maslakuk Tanasuk, Takirat Badi Amali, dan Takrirat Manzumah Jauharut Tauhid. Berikut akan dibacakan 12 kisah karomah beliau. 1. Tongkat yang hilang kembali lagi setelah 7 tahun. Ada seorang santri Mbah Mun yang melaksanakan ibadah haji. Santri tersebut berencana membelikan oleh-oleh untuk pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang itu. Pada mulanya santri itu ingin membelikan kain surban untuk Mbah Mun. Namun, si santri secara tiba-tiba mengurungkan niatnya karena Mbah Mun dipastikan telah memiliki banyak surban. Lalu santri itu akhirnya memutuskan membeli tongkat untuk Mbah Mun, karena beliau sudah sepuh sering bawa tongkat untuk berjalan. Santri itu pun langsung pergi ke sebuah toko dan memilih tongkat yang paling bagus. Namun, tiba-tiba si santri itu dihampiri pemilik toko dan diberi saran untuk membeli tongkat yang dipilihkannya. Santri tersebut menolak pilihan pemilik toko dan beralasan model tongkat itu terlalu standar. Pemilik toko pun terus mendesak untuk memilih tongkat pilihannya itu hingga si santri pun terpaksa membelinya. Saat tongkat itu diberikan ke Mbah Mun, beliau berkata ini tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. Si santri pun terkejut bukan kepalang, karena tongkat yang dibelinya itu ternyata milik Mbah Mun. Bahkan, Mbah Mun memanggil orang yang dititipinya menyimpan tongkat tersebut untuk meyakinkan si santri. Orang yang dititipi tongkat juga sampai memeriksa dan menyebutkan ciri-cirinya, kalau tongkat itu benar milik Mbah Mun yang hilang. 2. Memiliki penglihatan batin luar biasa, ilmu kasyaf. Setiap harinya dalam kediaman, rumah Kiai Maimun Zubair tidak pernah sepi dari tamu yang sowan. Bahkan, para habaib, juga tak jarang ikut bertamu. Termasuk saat 2 habib dari marga bin Syekh Abu Bakar, BSA, dan marga Assegaf.
Mereka berdua berkunjung ke rumah Mbah Mun naik sepeda motor. Seperti biasanya banyak tamu yang duduk lesehan di ruangan rumah beliau. Lantas keduanya mengucapkan salam di depan pintu sebagai tanda meminta izin masuk. Banyak tamu yang merespon wajar. Hingga pada saat Mbah Mun merespon sigap menyuruh mereka berdua mendekat, para tamu mulai terpancing perhatiannya. Lantas beliau berkata, "Antum as-Sakaf, kamu bermarga as-Segaf." Serta kepada abis satunya lagi, "Antum BSA, kamu bermarga bin Syekh Abu Bakar." Tentu saja salah satu Habib itu terkaget-kaget dalam hatinya. Sebab dia belum pernah bertemu sebelumnya dengan Mbah Mun. Apalagi menceritakan jati dirinya pada beliau. Lantas salah satu dari Habib memberanikan untuk bertanya, "Mbah, bagaimana bisa tahu marga kami ini as-Segaf dan BSA?" Mbah Mun langsung menjawab, "Dilihat dari matanya saja sudah ketahuan." Sebagai tamu spesial, Mbah Mun meminta pada mereka untuk masuk ke ruangan dalam. Mereka dijamu makan. Setelah selesai beliau meletakkan 2 amplop di meja makan sambil berkata, "Yik, panggilan untuk Habaib, ini 2 amplop, satu untuk bekal Habib dan yang satunya untuk kebutuhan Habib." Semakin tambah terkejut kedua Habib yang saling bersahabat itu. Sebab ternyata isi amplop untuk kebutuhan sama persis dengan apa yang diperlukan oleh 2 Habib tersebut. 3. Bertemu Nabi Khidir. Dahulu ketika Mbah Mun menyantri di Pondok Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihi salam. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok, dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir alaihi salam yang berpakaian seperti petani dan memakai caping. Nabi Khidir berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Selama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun, Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Mun kembali ke pondok lagi. 4. Dititipi pesan oleh Rasulullah lewat mimpi. Mbah Mun pernah didatangi Nabi Muhammad lewat mimpi. Menitipkan salah satu keturunan beliau untuk berguru atau mondok dengan Mbah Mun. Kisah ini diriwayatkan sendiri oleh Al-Habib Abdullah Zaki Al-Kaf saat akan mondok ke Mbah Maimun Zubair. Habib Zaki diberi wejangan oleh pamannya agar tidak langsung memberitahu ke Mbah Mun bahwa dia seorang Habib, keturunan Nabi. Pesan tersebut ia pegang kuat untuk dilakukan. Terbukti saat tiba di pondok, Mbah Mun bertanya, "Nama kamu siapa?" Habib menjawab dengan penuh mantap, "Nama saya Zaki." Perlu diketahui wajah Habib tersebut tidaklah kearab-araban seperti Habib pada umumnya. Tentu saja, usai momen perkenalan selesai, para santri beraktivitas normal lagi. Kembali ke bilik kamar masing-masing untuk istirahat ataupun belajar. Pada suatu tengah malam, gotakan kamar yang dihuni Habib Zaki beserta santri lainnya diketuk-ketuk. Sontak saja hampir seisi kamar terbangun. Tak dinyana ternyata yang mengetuk ialah Kiai Maimun Zubair. Santri yang terbangun jadi salah tingkah dan penuh tanda tanya. Mbah Mun memberi penegasan pada orang di kamar itu, "Mana yang namanya Zaki? Kamu tidak mengaku ya kalau kamu masih zuriat keturunan Rasul? Saya baru saja mimpi didatangi Nabi. Beliau berpesan pada saya untuk titip cucunya. Kalau kamu masih belum mengaku, pilih mana, mondok di tempat saya atau keluar dari pondok saya." Sebagaimana diketahui, Mbah Mun merupakan sosok yang dikenal mencintai dan memuliakan keturunan Nabi. Sebagai bentuk akhlak baik pada keturunan Rasul, serta tentu bentuk memuliakan Rasul pula. 5. Keajaiban di seputar wafat Mbah Mun. Ada yang mengatakan Mbah Mun tahu kapan dan di mana beliau meninggal. Harapan beliau ialah meninggal di Mekah dan jatuh di hari Selasa. Semuanya terkabul. Sebelum meninggal beliau pernah memberi pertanda secara tersirat pada orang yang menemui di Mekah. Ada tamu yang menemui Mbah Mun di hotel tempat beliau bermukim. Dia ingin tahu sampai kapan beliau menetap di Mekah, agar orang lain yang masih ingin sowan bisa menyiapkan waktu dulu. Dia bertanya, "Mbah, mohon maaf nanti di sini, Mekah, sampai kapan engkih?" Mbah Mun menjawab, "Sampai tanggal 5. Si penanya kebingungan. Bagaimana di Mekah bisa sampai tanggal 5? Sedangkan ritual haji akan selesai dilakukan sampai tanggal belasan.
Si penanya berpikir positif bahwa yang dimaksud sampai tanggal 5 ialah tinggal di dalam hotel yang sedang beliau tempati saat itu. Tak cukup dengan hal di atas, saat di hari wafat, alam sekitar seakan ikut menyambut. Mendung dan hujan turun di pagi hari saat beliau wafat. Padahal saat itu adalah musim kering atau kemarau. Akan tetapi tiba-tiba hujan turun saat Mbah Mun meninggal. 6. Nasi berkat tahlil 7 hari wafat tidak basi hingga jam 11 siang esok harinya. Bingkisan makanan yang dibagikan tadi semalam saat tahlil 7 hari Mbah Mun di sarang tidak basi hingga jam 11 siang. Mulai dari nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain tidak ada penurunan kualitas. Kondisinya masih layak makan seperti saat dibagikan malam harinya. 7. Menghentikan hujan deras saat mengisi pengajian. Dalam situasi asyiknya para hadirin menikmati pengajian, tak disangka hujan lebat tiba-tiba turun. Saking derasnya para pendengar mencari posisi yang aman agar tidak terguyur air. Di tengah kepanikan panitia pengajian dan segenap undangan, ternyata Mbah Mun menyikapi dengan tenang. Mbah Maimun Zubair melantunkan doa yang diamini oleh para peserta pengajian. Hujan pun berhenti seketika, sehingga acara pengajian dilanjutkan hingga selesai. Waktu 15 menit pertama yang terpotong hujan dilanjutkan hingga 1,5 jam kemudian. 8. Menaiki mobil tanpa bahan bakar. Suatu hari, dikisahkan Mbah Mun sering ke Pasuruan menaiki mobil yang biasa ia pakai. Kendaraan itu sering mengalami kerusakan. Pada saat hendak pulang, lagi-lagi mobil tersebut mengalami kendala. Akhirnya terpaksa harus dibawa ke bengkel. Setibanya di sana dan diperiksa montir, hal aneh terjadi. Tukang bengkel berkata, "Ini mobil siapa?" Sopir yang mengantarkan mobil Mbah Mun menjawab, "Ini mobilnya Kiai Maimun." "Emangnya kenapa, Pak?" Montir itu menjelaskan sambil terheran-heran. "Ini selang bahan bakarnya terlepas. Tidak nyambung antara tangki dengan mesin. Kok bisa mobilnya jalan?" 9. Melipat waktu atau melipat bumi. Saat Kiai Fatlolan masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Kiai Fatlolan diminta oleh Mbah Mun untuk mengantarkan ziarah ke makam Imam Syazili. Akan tetapi saat itu Kiai Fatlolan agak kebingungan karena waktu yang dimiliki Mbah Mun sangatlah minim atau terbatas. Padahal perjalanan untuk menuju ke makam tersebut sangatlah jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketaksiman kepada beliau, Kiai Fatlolan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Fatlolan menyewa mobil dan sopir untuk mengantarkan Mbah Mun dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang jaraknya sejauh 400 km dengan medan jalan yang sulit, dan biasanya dapat ditempuh selama 7-9 jam, namun mampu ditempuh hanya dengan waktu 2,5 jam saja. Padahal dalam perjalanan beberapa kali mobil yang mereka tumpangi sempat berhenti untuk istirahat untuk sholat di beberapa tempat yang dilaluinya. 10. Menyembuhkan sakit dengan air putih. Masih dikisahkan oleh Kiai Fatlolan saat mengantarkan beliau ke makam Imam Syazili, bahwa Mbah Mun dapat menyembuhkan penyakit dengan air tawar. Saat beliau dan rombongan mampir di rumah makan sederhana, dimintai tolong pemilik rumah makan untuk mendoakan air putih yang dibawa. Ibu itu memohon pada beliau, "Wahai Syaikh, doakan suami saya, dia sedang sakit." Setelah air didoakan, beliau bertanya, "Di mana suami ibu?" Ibu itu mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya. Beliau mengoleskan air yang telah didoakan itu ke suaminya. Akhirnya berangsur-angsur lelaki itu mulai lebih mendingan. 11. Amalan yang ampuh untuk penglaris dagang sapi. Ada kisah juragan sapi yang sedang mengalami krisis keuangan akibat bisnisnya sedang rugi. Musibah itu tidak hanya dialami oleh dia saja, tapi hampir semua pebisnis bidang persapian mengalami kelesuan. Ia sudah mencoba melakukan berbagai cara tapi ujungnya tetap macet. Tahu akan cobaan hidup itu, salah satu alumni Pondok Sarang menyarankan pada juragan itu untuk sowan ke Mbah Mun. Singkat cerita, malam tiba. Setelah mengutarakan permasalahan hidupnya, juragan sapi itu hendak pamit. Mbah Mun melarangnya pulang. Harus menginap malam itu di pondok dulu. Kalau tetap ingin pulang, beliau tidak akan mau mendoakan. Juragan itu menuruti arahan beliau. Selain untuk mendapat doa, juga karena atas arahan teman supaya menuruti kemauan beliau.
Tak lama setelah sowan ke dalam Kiai Maimun Zubair, segala keruwetan bisnis juragan sapi itu mulai berangsur-angsur hilang. Geliat jual beli sapi mulai terlihat. Dagangannya mendatangkan untung besar seperti sedia kala. 12. Restoran Mesir terbakar setelah menipu Mbah Mun. Kiai Fatlolan menceritakan saat ia dalam perjalanan mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili. Mbah Mun meminta terlebih dahulu untuk mampir ke sebuah restoran yang bergandengan dengan hotel. Malam itu mereka memesan makanan seafood. Setelah makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pounds Mesir kepada Kiai Fatlolan. Uang sebanyak itu seharusnya sudah cukup untuk membayar total dari makanan yang dipesan. Akan tetapi sang kasir berkata jika totalnya 750 pounds Mesir. Langsung saja Kiai Fatlolan mengeluarkan uang dari dompetnya untuk menambal kekurangannya. Tanpa diduga, Mbah Mun mengetahui kejadian tersebut. Mbah Mun pun menanyakan mengapa jadi bertambah banyak total pembayarannya. Kiai Fatlolan pun akhirnya menjawab jika total pembayarannya menjadi 750 pounds Mesir. Mengetahui hal tersebut, Mbah Mun pun tidak ridho dan berkata, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Saat mereka keluar dari restoran tersebut, tidak lama kemudian, restoran tersebut terbakar bersama dengan hotelnya dan tidak mampu dipadamkan.